Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Bahan Alam, jumpa dengan saya Sabrina Kurota Ayun selaku mahasiswi apoteker UMM Angkatan 11. Dalam video kali ini kita akan membicarakan mengenai telaah mutu obat tradisional. Nah, sebelum masuk materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, untuk sobat-sobat bahan alam yang belum pernah jumpa ataupun belum pernah kenal dengan saya, perkenalkan saya Sabrina Kurota Ayun, sarjana farmasi dengan riwayat pendidikan S1 Farmasi di Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2018 hingga tahun 2022 dan saat ini sedang menempuh profesi apoteker di Universitas Muhammadiyah Malang. Dan saat ini kesibukan saya adalah melaksanakan PKPA di UD Herbalindo. Nah, berikut ini adalah experience yang pernah saya lakukan ketika saya sedang menjadi mahasiswa aktif, dan juga berikut ini adalah sosial media yang dapat teman-teman kunjungi apabila teman-teman ingin menanyakan seputar bahan alam ataupun seputar topik-topik mengenai dunia kefarmasian. Bisa mengunjungi ID line saya ataupun Instagram ataupun di channel YouTube saya. Oke, langsung saja kita bahas materi hari ini mengenai telaah mutu persyaratan obat tradisional. Nah, kenapa sih kira-kira kita itu perlu mengkaji apakah suatu obat tradisional itu bermutu atau tidak? Jadi perlu diingat ya teman-teman, bukan hanya obat kimia yang wajib kita tahu itu tuh palsu atau tidak. Untuk obat tradisional sama-sama pentingnya, bahkan karena obat tradisional itu dibuat dari bahan alam yang bersumber dari tumbuhan, hewan, yang dapat diperoleh dari mana saja. Hal itu menyebabkan bahan alam ini disebut kompleks. Oleh karenanya, mutu dari bahan alam ini bisa berubah-ubah tergantung dari tempat pembudidayaannya, teknik pembudidayaannya, apakah ada kontaminasi dari tanaman atau hewan lainnya, dan lain sebagainya. Jika dari awal mutunya tidak dijaga, maka mutu dari obat tradisional yang dihasilkan akan berbeda-beda. Tentu itu bukan hal bagus kan teman-teman? Oleh karenanya, kenapa kita harus memastikan bahwa obat tradisional itu mutunya bagus, mutunya tetap terjaga? Karena pengkajian mutu secara berkala itu penting dilakukan pada seluruh obat tradisional yang berizin edar. Hal ini untuk apa? Untuk membuktikan bahwa proses yang digunakan itu konsisten, kemudian bahan yang digunakan itu sesuai dengan spesifikasi bahan awal, spesifikasi bahan pengemas, dan juga produk yang dihasilkan itu juga sesuai dengan spesifikasi. Hal ini tuh penting karena hal ini tuh digunakan untuk melihat tren, untuk mengidentifikasi apakah kita perlu perbaikan untuk produk atau proses selanjutnya. Jadi seperti itu ya, pentingnya persyaratan mutu bagi obat tradisional. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di sana telah disebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Dari sini tuh kita tahu ya teman-teman betapa pentingnya obat tradisional. Yang paling utama adalah menjaga keamanan dari konsumen itu sendiri. Dan kita sebagai pelaku usaha wajib memberikan produk atau jasa yang terjamin keamanannya. Ini sudah diatur pada undang-undang ya teman-teman, menunjukkan bahwa keamanan dari obat tradisional itu ataupun keamanan dari obat atau produk atau jasa yang nantinya diberikan kepada konsumen itu benar-benar harus diperhatikan dari kualitas dan juga keamanannya. Lalu, apa saja sih persyaratan mutu yang dilakukan pada sediaan kapsul? Nah, untuk pengujian persyaratan mutu sediaan kapsul itu tidak hanya diuji pada produk akhirnya saja, tapi diuji dari bahan baku awal. Kenapa perlu diuji pada bahan baku awal? Dikarenakan jika dari awal kualitasnya itu tidak diketahui, tidak dipastikan bahwa dia benar-benar berkualitas bahan baku yang digunakan, maka produk akhirnya juga akan berpengaruh kualitasnya seperti itu. Yang kedua, produk ruahan.
Produk ruahan yang dimaksud di sini adalah ekstrak powder. Kenapa ekstrak powder juga harus dicek kualitasnya, mutunya harus dicek, karena hal ini untuk menelaah apakah selama proses produksi berlangsung kualitas dari bahan yang diolah ini menurun atau tidak. Jika adanya terjadi penurunan kualitas, maka harus ditinjau kembali apakah dari teknik penyimpanan yang kurang oke, ataupun dari teknik produksinya yang kurang oke, itu bisa ditelaah kembali sebagai evaluasi. Nah, sehingga pada saat persyaratan mutu produk jadi, kualitasnya itu tetap terjaga dari bahan baku awal, produk ruahan hingga produk jadi. Untuk produk jadi ini benar-benar harus diperhatikan ya persyaratan mutunya, karena produk jadi inilah yang akan diedarkan pada masyarakat. Next. Sebelum kita membahas masing-masing uji dari bahan dan produk, pasti teman-teman pada bertanya-tanya nih, apa sih bahan baku itu, apa sih produk antara, apa sih produk ruahan? Nah, sekarang kita lihat nih teman-teman, kira-kira apa ya pengertiannya? Yang pertama, bahan baku awal adalah bahan awal, reagen atau pelarut yang digunakan untuk proses produksi. Nah, contohnya itu adalah daun segar, biji-bijian, kelopak bunga, seperti itu ya. Kemudian ada produk antara. Produk antara adalah bahan atau campuran bahan yang masih memerlukan satu atau lebih tahap pengolahan lanjutan untuk menjadi produk ruahan. Nah, contoh dari produk antara sendiri adalah Simplisia rajangan. Selanjutnya, dari produk antara diolah menjadi produk ruahan. Produk ruahan sendiri adalah bahan yang telah selesai diolah dan masih memerlukan kegiatan pengemasan untuk menjadi produk jadi. Contoh dari produk ruahan ini adalah ekstrak powder. Kemudian ada produk jadi, yaitu produk obat tradisional yang telah melalui seluruh tahap proses pembuatan. Contohnya adalah kapsul obat tradisional. Nah, berikut ini adalah pengujian yang dilakukan pada bahan baku awal. Seperti yang terlihat pada gambar, di sini bahan baku awal itu bisa dibagi menjadi dua ya, teman-teman. Yang pertama adalah tanaman segar. Nah, untuk tanaman segar sendiri itu bisa dilihat dari gambar. Di sini contohnya adalah tanaman yang masih berupa daun-daun segar seperti itu. Nah, pengujian dilakukan untuk tanaman segar adalah uji organoleptis dan juga uji bebas jamur. Uji organoleptis sendiri meliputi uji bentuk, warna, bau, dan rasa. Sedangkan uji bebas jamur untuk memastikan apakah bahan baku tersebut layak digunakan atau tidak. Karena kalau dari awal sudah terkontaminasi oleh jamur, kan berarti tidak layak untuk digunakan, seperti itu. Kemudian bahan baku awal yang kedua adalah Simplisia kering. Nah, untuk pengujian Simplisia kering sendiri ada 4. Yang pertama uji organoleptis, kemudian uji kerapuhan, uji kadar air, dan juga uji bebas jamur. Ada sedikit perbedaan uji dari Simplisia kering dengan tanaman segar. Untuk Simplisia kering sendiri ada tambahan uji, yang pertama uji kerapuhan dan juga uji kadar air. Kenapa ada uji kerapuhan? Karena bisa kita lihat ini Simplisia kering, jadi kita harus melihat apakah Simplisia ini tuh cukup rapuh atau tidak, karena ini nanti akan berpengaruh pada proses pengeringan, proses penyimpanan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk uji kadar air juga perlu diperhatikan, karena bahan baku awal yang datang berupa Simplisia kering, maka harus dipastikan bahwa sediaan yang ada itu benar-benar kering. Dicek kadar airnya dan dibandingkan dengan spesifikasi yang telah dibuat, apakah sudah masuk rentang persyaratan kadar airnya atau belum. Jika belum masuk rentang persyaratan kadar air, mungkin bisa dilakukan teknik pengeringan terlebih dahulu agar masuk ke spesifikasi, seperti itu. Masuk ke pengujian produk antara, yakni yang dimaksud di sini adalah Simplisia rajangan. Di sini ada 5 pengujian. Yang pertama ada uji organoleptis, yang kedua ada uji kadar air, yang ketiga ada uji cemaran mikroba, yang keempat ada uji aflatoksin total, dan yang kelima ada uji cemaran logam berat. Kemudian kita lanjut pada pengujian produk ruahan atau yang bisa kita sebut ekstrak powder ya dalam hal ini. Untuk pengujian ekstrak powder sendiri sudah lebih kompleks. Di sini ada 6 uji. Yang pertama ada uji organoleptis, yang kedua uji kadar air,
Yang ketiga, uji bahan tambahan. Yang keempat, ada uji cemaran mikroba. Yang kelima, uji aflatoksin total. Dan keenam, uji cemaran logam berat. Kenapa di sini ditambahkan uji bahan tambahan? Karena dari proses ekstraksi menjadi ekstrak powder itu kan pastinya ada tambahan-bahan tambahan ya, entah itu bahan pengisi, bahan pengawet, bahan pemanis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita lanjut pada pengujian produk jadi, atau yang sedang kita bahas dalam hal ini adalah kapsul. Dari uji yang dilakukan di produk ruahan, kemudian pengujian yang dilakukan produk jadi, bisa kita lihat bahwa di sini lebih banyak uji yang dilakukan ya. Yang pertama, uji organoleptis sama, yaitu dilakukan di semuanya ya, dari bahan baku awal, produk ruahan, dan juga di produk jadi. Kemudian uji kadar air. Kemudian di sini ada tambahan uji waktu hancur kapsul. Karena produk yang kita bahas di sini adalah kapsul ya, teman-teman. Kemudian ada uji keseragaman bobot kapsul, ada uji cemaran mikroba, uji cemaran logam berat, uji aflatoksin total, dan uji bahan tambahan. Nah, pasti dari tadi teman-teman bertanya-tanya sih, kenapa sih kok semakin akhir pengujiannya tuh semakin banyak? Kenapa sih perlu dilakukan cemaran mikroba? Kenapa perlu diuji cemaran logam? Kok banyak sekali seperti itu? Sekarang kita akan belajar teman-teman, apa sih tujuannya setiap pengujian persyaratan mutu itu? So, tetap stay di video ini ya teman-teman. Nah, ini dia uji yang pertama, yaitu uji organoleptis. Untuk teman-teman semuanya pasti sudah pada paham ya uji organoleptis itu apa. Uji organoleptis sendiri adalah untuk mengetahui apakah bahan baku atau produk jadi yang diuji telah memenuhi spesifikasi bahan baku atau produk jadi yang telah dibuat. Seperti yang kita lihat pada gambar, di situ dua orang laboran ini sedang menelaah, mengidentifikasi bau dari bahan yang sedang diidentifikasi. Nah, itu adalah salah satu contoh kegiatan dari uji organoleptis. Uji organoleptis ini penting sekali ya, selain untuk melihat apakah bahan baku atau produk ini memenuhi spesifikasi, kita juga bisa melihat stabilitas bahan baku dan juga produk dari organoleptis. Apabila organoleptisnya berubah dari organoleptis awal, semisal warnanya seharusnya coklat, kok kemudian setelah diuji organoleptis lagi menjadi hitam. Nah, itu bisa jadi tanda-tanda bahwa bahan tersebut sudah mulai tidak stabil. Seperti itu, dimana kestabilan ini sangat penting dalam proses produksi hingga akhir, karena ini juga bisa berkontribusi dalam menentukan waktu kadaluarsa. Lanjut ke uji yang kedua, yaitu uji kadar air. Kenapa kadar air pada suatu ekstrak powder ataupun pada produk jadi itu wajib diuji? Karena kadar air yang berlebihan dalam obat tradisional akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan mikroba. Nah, peningkatan mikroba ini sendiri harus kita hindari ya, karena bisa jadi memperpendek waktu kadaluarsa dan juga menyebabkan produknya tuh semakin tidak stabil. Selain itu, tingginya kadar air pada produk jadi ataupun ekstrak powder itu dapat mempermudah terjadinya hidrolisa kandungan kimia obat tradisional, yang mana hal ini itu akan menyebabkan zat berkhasiatnya itu berkurang dari obat tradisional tersebut. Tentunya hal ini tuh akan menurunkan mutu dari obat tradisional yang dibuat. Itulah pentingnya mengapa kadar air pada bahan baku awal dan juga produk jadi ini benar-benar harus diperhatikan ya teman-teman. Selanjutnya adalah uji waktu hancur kapsul. Nah, ini bisa kita lihat menggunakan alat disintegran ya. Uji waktu hancur kapsul digunakan untuk mengetahui waktu hancur kapsul sehingga obat tradisional dapat segera diabsorpsi oleh tubuh. Jadi uji ini tuh dilakukan untuk memperkirakan apakah dalam rentang waktu tertentu itu kapsulnya benar-benar sudah hancur. Karena semisal di spesifikasi persyaratan mutunya
harus hancur dalam waktu kurang dari 30 menit. Tapi kenyataannya pada saat diuji 45 menit belum hancur. Nah, itu kan akan menjadi pertanyaan, kenapa nih kok kapsulnya tidak hancur? Kalau semakin lama dia tidak hancur, berarti kan semakin lama pula obat itu akan terabsorpsi, bahan aktifnya akan terurai dan terabsorpsi oleh tubuh itu semakin lama. Itulah pentingnya kenapa uji waktu hancur kapsul itu perlu untuk dilakukan. Lanjut ke uji berikutnya, yaitu uji keseragaman bobot kapsul. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kapsul memiliki bobot yang sama sehingga kualitasnya terjamin. Pastikan nggak oke sekali ya teman-teman kalau teman-teman menerima sebuah produk, kapsul pertama dia penuh isinya, tapi kapsul kedua dia isinya cuma separuh. Itu kan nggak berarti kualitasnya beda antar kapsulnya. Nah, inilah pentingnya dilakukan uji keseragaman bobot kapsul agar setiap kapsul itu memiliki bobot yang sama, yang mana akhirnya dapat disimpulkan bahwa setiap kapsul itu memiliki kualitas yang sama dari segi farmakologisnya juga, seperti itu. Uji selanjutnya adalah uji cemaran mikroba. Ini penting sekali ya. Uji ini digunakan untuk memberikan jaminan bahwa ekstrak atau obat tradisional tidak boleh mengandung mikroba patogen dan tidak mengandung mikroba non-patogen melebihi batas yang ditetapkan karena bahaya bagi kesehatan. Karena kalau nilai mikroba yang terbaca pada ekstrak atau bahan atau produk jadi itu melebihi persyaratan, dapat dikatakan bahwa ekstrak atau produk jadi tersebut itu tidak layak untuk dikonsumsi lagi karena bisa dikatakan dia sudah memasuki masa kadaluarsa, seperti itu. Nah, masuk ke pengujian selanjutnya yaitu uji aflatoksin total. Pasti dari sebagian teman-teman masih kurang familiar ya dengan kata-kata uji aflatoksin. Jadi apa sih aflatoksin itu? Jadi aflatoksin ini adalah senyawa yang terurai dari jamur Aspergillus. Nah, aflatoksin ini merupakan senyawa yang bersifat karsinogenik. Oleh karenanya perlu sekali dilakukan pengujian mengenai kadar aflatoksin total yang ada dalam sebuah produk jadi. Karena apabila melebihi ambang batas akan menyebabkan karsinogenik pada tubuh kita. Pasti teman-teman nggak mau kan, karena itu berbahaya sekali. Nah, masuk ke pengujian yang terakhir yaitu uji cemaran logam berat. Kenapa sih uji ini perlu dilakukan? Yaitu untuk memberikan jaminan bahwa ekstrak atau obat tradisional tidak mengandung logam berat seperti raksa, timbal, arsen, dan kadmium melebihi nilai yang ditetapkan karena berbahaya atau toksik bagi kesehatan. Hal ini perlu dilakukan mengingat proses produksi obat tradisional sendiri menggunakan bahan-bahan yang materialnya itu berupa logam. Nah, dikhawatirkan ada campuran logam yang masuk ke dalam obat tradisional, maka itu perlu dilakukan uji cemaran logam. Oke, setelah kita mempelajari macam-macam pengujiannya, macam-macam tujuan pengujiannya, pasti teman-teman bertanya-tanya, lalu apa sih Kak standar hasil pengujian persyaratan mutu obat tradisional itu? Nah, untuk standar hasil pengujian persyaratan mutu obat tradisional dapat dilihat di Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2019 tentang keamanan dan persyaratan mutu obat tradisional. Di sini adalah standar hasil produk jadi untuk sediaan kapsul, yaitu yang pertama organoleptis. Diidentifikasi organoleptis produk jadi berupa bentuk, warna, bau, rasa, dan juga cangkang kapsul. Kemudian untuk kadar airnya sendiri dipersyaratkan yaitu kurang dari 10%. Nah, untuk waktu hancur kapsulnya dipersyaratkan kurang dari 30 menit. Untuk keseragaman bobot, standar hasil pengujiannya adalah dari 20 kapsul, tidak lebih dari 2 kapsul yang masing-masing bobot isinya menyimpang dari bobot isi rata-rata lebih besar dari 10%, dan tidak satupun kapsul yang bobot isinya menyimpang dari bobot isi rata-rata lebih besar dari 25%.
Kemudian untuk cemaran mikroba, angka lempeng total yaitu kurang dari 10 pangkat 5, angka kapang hamir kurang dari 10 pangkat 3 koloni per gram, Escherichia coli kurang dari 10 koloni per gram, angka Enterobacteriaceae kurang dari 10 pangkat 5 koloni per gram, Clostridia, Salmonella, dan Shigella negatif per gram. Sedangkan untuk aflatoksin total, di sini ada aflatoksin B1, B2, G1, dan G2, yaitu kurang dari 20 mikrogram per kilogram. Dengan catatan, syarat aflatoksin B1 kurang dari 5 mikrogram per kilogram. Nah, ini nih, kenapa ya kok B1-nya itu benar-benar ada persyaratannya sendiri, sedangkan yang lainnya enggak? Karena dari sekian banyak jenis aflatoksin B1 adalah aflatoksin yang paling karsinogenik, yang paling berbahaya. Jadi benar-benar harus diperhatikan bahwa dia itu kurang dari 5 mikrogram per kilogram. Kemudian yang terakhir adalah cemaran logam berat. Di sini standar hasil pengujiannya untuk timbal adalah kurang dari 10 mikrogram per kilogram ppm. Untuk kadmium kurang dari 0,3 mg kilogram per ppm. Arsen kurang dari 5 mg per kilogram per ppm, dan raksa kurang dari 0,5 mg per kilogram per ppm. Nah, semua standar hasil pengujian ini seperti yang telah saya jelaskan di awal, bahwa dia ini mengacu di Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 32 tahun 2019 tentang keamanan dan persyaratan mutu obat tradisional. Nah, setelah kita bahas nih apa aja yang harus diuji, apa saja uji yang harus dilakukan, tujuan pengujiannya apa, sampai ke standar hasilnya, lalu pasti teman-teman bertanya-tanya nih, di mana sih pengujian persyaratan mutu obat tradisional ini harus dilakukan? Atau dari teman-teman sudah ada yang tahu? Di laboratorium biasa atau yang seperti apa? Coba kita cek ya. Nah, pengujian persyaratan mutu itu tuh harus dilakukan di laboratorium yang telah terakreditasi. Kenapa? Karena laboratorium yang telah terakreditasi ini menunjukkan bahwa laboratorium tersebut mampu melakukan pengujian tertentu dengan benar dan akurat. Sehingga hasil dari pengujiannya yang nanti diserahkan dalam bentuk sertifikat hasil pengujian itu benar-benar valid, teman-teman. Karena kalau misalkan diuji di laboratorium yang belum terakreditasi, pihak konsumen pun akan bertanya-tanya, ini pengujiannya valid tidak ya, seperti itu. Tapi kalau laboratoriumnya sudah tersertifikasi, sudah terakreditasi, maka konsumen itu akan percaya bahwa produk yang sudah diuji tersebut benar-benar berkualitas. Nah, apa sih tujuan laboratorium itu harus diakreditasi gitu? Yang pertama, yaitu menyatukan semua sistem akreditasi laboratorium. Jadi harapannya semua laboratorium yang terakreditasi itu kualitasnya sama, terstandarisasi, tekniknya sama, spesifikasi alat-alatnya kurang lebih sama, seperti itu. Jadi nanti hasil pengujian yang diberikan itu kurang lebih itu tidak terlalu jauh berbeda. Walaupun nantinya pasti tetap ada perbedaan antara laboratorium yang satu dengan laboratorium yang lain. Kemudian yang kedua, yaitu memberikan pengakuan resmi kepada laboratorium. Pengakuan resmi ini untuk menunjukkan bahwa laboratorium tersebut berwenang untuk melakukan pengujian ataupun kalibrasi. Pengakuan resmi ini menunjukkan bahwa laboratorium tersebut benar-benar kompeten dalam menjalankan pengujian atau kalibrasi. Yang ketiga, mengurangi praktek pengulangan pengujian. Nah, ini yang sangat penting. Jika sebuah laboratorium sudah distandarisasi, sudah dicek apakah dia berkualitas atau tidak, maka semakin berkualitas itu semakin meminimalkan terjadinya pengulangan pengujian. Di mana pengulangan pengujian ini pastinya sangat dihindari bagi teman-teman pelaku usaha. Karena apa? Karena pastinya akan menambah biaya untuk produksi. Kemudian yang keempat, meningkatkan status dan standar laboratorium penguji. Dan yang kelima,
meningkatkan mutu dan reputasi produk buatan Indonesia. Jadi seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa apabila laboratoriumnya itu terakreditasi dan produknya diuji pada laboratorium tersebut, menunjukkan bahwa laboratorium hasil yang diuji ini benar-benar valid. Seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah kita tahu bahwa pengujian itu hendaknya dilakukan di laboratorium terakreditasi, ada juga nih statement penting yang perlu benar-benar teman-teman pertimbangkan, teman-teman pelaku usaha apabila hendak melakukan pengujian, yaitu pengujian hendaknya dilakukan di 2 laboratorium berbeda, minimal 2 laboratorium berbeda. Loh, Kak, kan kalau kayak gitu jadinya biaya produksinya makin gede dong. Iya betul, biaya produksinya memang nambah. Tapi apa sih pentingnya pengujian itu harus dilakukan di minimal 2 laboratorium berbeda? Karena agar hasil pengujiannya itu benar-benar valid. Jadi seperti ini. Jika jika kita mengujinya pada 1 laboratorium saja, apabila hasilnya menunjukkan bahwa produk jadi kita tidak memenuhi persyaratan mutu, maka otomatis kita harus mengulangi proses pengujian dan juga bahkan langsung menginvestigasi mengapa produk ini tidak memenuhi persyaratan mutu. Yang mana itu prosesnya akan menjadi panjang. Tapi misal teman-teman dari awal sudah mengujikan produk di 2 laboratorium yang berbeda, apabila salah satunya menunjukkan hasil bahwa produk jadi teman-teman memenuhi persyaratan mutu, maka bisa dicurigai bahwa adanya perbedaan teknik atau perbedaan alat ataupun perbedaan personel yang melakukan proses pengujian dapat menyebabkan hasilnya berbeda. Seperti itu. Jadi kita masih bisa mempercayai bahwa produk jadi kita itu sebenarnya masuk ke persyaratan mutu seperti itu. Nah, ini berkaitan ya, bagaimana bila hasil pengujian tidak sesuai dengan standar hasil persyaratan mutu. Kira-kira gimana nih, teman-teman? Apakah produknya langsung dibuang? Ataukah teman-teman langsung bikin produk baru? Kira-kira gimana ya? Coba kita cek. Nah, selanjutnya di sini ada skema mengenai pengujian produk. Bisa kita lihat ya teman-teman, di situ dituliskan bahwa pengujian produk itu dilakukan di 2 laboratorium. Yang pertama kita sebut laboratorium 1 dan yang kedua kita sebut sebagai laboratorium 2. Nah, dari hasil pengujian, kedua laboratorium ini akan memberikan hasil uji yang berbeda tentunya. Nah, yang pertama, jika kondisinya kedua hasil uji dari 2 laboratorium tersebut keduanya memenuhi syarat, maka produk dapat diedarkan. Akan tetapi, apabila hasil pengujian dari salah satu laboratorium tidak memenuhi syarat, maka apakah yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah menguji produk pada laboratorium yang ketiga, yaitu laboratorium yang berbeda dari laboratorium pertama dan laboratorium yang kedua. Nah, dari hasil uji laboratorium ketiga ini, kita bisa menentukan apakah produk itu dapat diluluskan atau tidak. Apabila hasilnya memenuhi syarat, maka produk tersebut dapat diedarkan. Namun, apabila hasil uji dari laboratorium ketiga ini tidak memenuhi syarat, maka produk tersebut harus dikarantina dan diinvestigasi. Perlu diingat ya teman-teman, jika ada produk yang tidak memenuhi syarat, itu tidak boleh langsung dibuang. Kenapa? Produk tersebut harus dikarantina terlebih dahulu dan diinvestigasi untuk dicari. Kira-kira kenapa sih produk tersebut itu tidak memenuhi syarat? Jadi bisa kita tinjau dari bagaimana kualitas bahan bakunya, bagaimana teknik penyimpanannya sudah betul atau belum, teknik produksinya sudah betul atau belum, seperti itu. Nah, apabila kita sudah menemukan penyebab mengapa produk tersebut akhirnya tidak memenuhi persyaratan mutu, barulah produk tersebut dipindahkan dari area karantina menuju ke area reject, seperti itu. Investigasi ini perlu dilakukan agar tidak terjadi kesalahan yang sama untuk proses produksi batch selanjutnya. Pastinya teman-teman nggak mau kan terus-terusan rugi karena produk jadinya itu bolak-balik tidak memenuhi persyaratan mutu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah kita
berbicara panjang lebar tentang obat tradisional, pengujian obat tradisional, hasil persyaratan mutu obat tradisional. Sekarang gimana ya kita tahu obat tradisional itu aman, sudah memenuhi persyaratan mutu? Caranya adalah dengan melakukan cek di https cekbepom.pom.go.id. Nah, di website tersebut teman-teman dapat mengecek apakah produk yang teman-teman beli itu nomor izin edarnya terdaftar dan masih aktif di database Balai POM atau tidak. Pentingnya apa? Karena nilai nomor izin edar yang masih aktif dan tercantum pada database BPOM menunjukkan bahwa obat tersebut sudah ditelaah, sudah memenuhi persyaratan mutu yang ada, seperti itu. Jika produk tersebut belum memiliki izin edar, itu patut diwaspadai ya teman-teman. Jangan-jangan persyaratan mutunya masih belum lengkap, kurang berkualitas, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tampilan dari website cekbepom.pom.go.id. Di situ kita bisa lihat ada banyak pilihan menu ya. Jadi yang pertama ada nomor registrasi. Kita bisa mencari data dengan cara memasukkan nomor registrasi ataupun dengan memasukkan nama produk, nama merek, dan lain sebagainya. Nama pendaftar juga bisa. Ini adalah salah satu cek produk di Cek Bepom yang saya lakukan, yaitu produk dari UD Herbalindo. Di sini saya klik itu, saya cek Ratu Langsing, saya ketikkan seperti itu, kemudian dia muncul langsung detail produknya. Di sini ada nomor registrasi, tanggal terbit, diterbitkan oleh siapa, produknya termasuk kategori apa. Di sini klaimnya adalah membantu mengurangi lemak tubuh. Kemudian nama produknya Ratu Langsing, komposisinya juga ada, mereknya, kemasannya, bahkan isi dari kemasannya juga ada ya teman-teman. Kemudian pendaftarnya siapa dan pabriknya siapa. Nah, bisa kita lihat bahwa detail produk ini informasinya lengkap sekali ya, dan berarti produk yang telah tercantum di Cek Bepom ini benar-benar sudah aman karena sudah dicek oleh Badan POM seperti itu. Di sini produk Ratu Langsing memiliki nomor izin edar yang aktif, berarti produk ini masih aman digunakan. Seperti itu. Yang kedua masih dari produk dari UD Herbalindo. Di sini ada Langlinu dengan khasiat membantu meredakan pegal linu. Nah, ketika dicek di Cek Bepom, dia juga muncul ada nomor registrasi, tanggal terbit, komposisi, dan lain sebagainya. Dan ini menunjukkan bahwa produk Langlinu ini memiliki nomor izin edar yang aktif. Apa sih bedanya produk yang memiliki nomor izin edar yang aktif sama yang enggak gitu kan teman-teman? Nomor izin edar yang aktif ini menjadi penting karena produk dengan nomor izin edar yang aktif itu berarti produknya itu original, aman, dan masih memiliki izin untuk diedarkan di masyarakat. Sedangkan produk yang tidak memiliki izin edar atau yang nomor izin edarnya sudah mati, itu bisa jadi ada yang memalsukan obat-obatan tersebut sehingga harus ditarik sementara dari peredaran seperti itu. Kemudian bisa jadi juga ada persyaratan mutu yang tidak terpenuhi sehingga nomor izin edarnya tidak bisa dikeluarkan oleh Badan POM dan lain sebagainya. Jadi penting sekali ya teman-teman, jika teman-teman ingin membeli obat tradisional, obat-obatan ataupun kosmetik, produk-produk lainnya, itu wajib melakukan cek terlebih dahulu nomor izin edarnya itu benar-benar sudah terdaftar di Badan POM atau belum. Dan berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun materi telaah mutu obat tradisional. Ada banyak jalan dan ada banyak tempat bagi kita untuk menimba ilmu, tidak hanya di bangku kuliah, namun praktek di tempat seperti industri, apotek, dan juga puskesmas, serta pelayanan fasilitas kesehatan lainnya juga sangat memberikan kami ilmu. Salah satunya adalah di UD Herbalindo. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Jika dari teman-teman ada yang memiliki ide sekiranya mau bahas materi apa lagi, atau teman-teman memiliki pengetahuan, wawasan lebih dan mau sharing berbagi tentang obat tradisional ataupun persyaratan mutu obat tradisional, teman-teman boleh banget meninggalkan komentar di bawah. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.